Kisah Misteri Lembah Tidar, tempat ospek Kabinet Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas Kisah Misteri Lembah Tidar, tempat ospek Kabinet Merah Putih. Lembah Tidar adalah tempat kesatrian Akademi Militer, terletak di kaki Gunung Tidar. Akademi Militer atau Akmil adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Akademi Militer berada di dalam struktur TNI AD yang berperan mencetak taruna maupun taruni Akmil menjadi perwira TNI AD. Sejarah Akmil bermula dari didirikannya Militaire Academie atau MA Yogyakarta pada 31 Oktober 1945 atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo. Pada tahun 1950, MA Yogyakarta setelah meluluskan 2 angkatan dan karena alasan teknis MA ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Belanda. Setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 11 November 1957 Presiden RI pertama Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional di Magelang. Baru-baru ini nama Akmil kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk berkumpul di Lembah Tidar, Akmil pada 24 hingga 27 Oktober 2024 yang lalu. Akmil Magelang yang sudah berdiri sejak puluhan tahun silam ternyata juga memiliki banyak cerita mistis. Salah satu kisah mistis yang masih sering dikaitkan dengan Akmil Magelang adalah hantu Taruna Merah. Sejumlah versi menuturkan bahwa kisah hantu Taruna Merah berkaitan erat dengan tragedi berdarah yang pernah terjadi di tempat itu. Konon dulu ada seorang taruna bernama Mod Soceh yang tewas saat latihan. Cerita asal-muasal Soceh mulai terdengar di seantero Akmil Magelang pada medio 1990-an. Soceh berasal dari Solo, dikenal sebagai seorang yang alim, taat beribadah, rajin puasa Senin Kamis. Juga masih memiliki garis keturunan dari para kiai atau ulama penyebar agama Islam di Jawa. Dari Capratar hingga Sermatar, Soceh selalu menjadi panutan dan disegani oleh rekan-rekan seangkatannya. Cerita mengenai hantu Taruna Merah dikaitkan dengan arwah Soceh memang banyak versinya. Versi yang lebih tragis menyebut ada seorang taruna tertembak peluru karena salah arah saat berlari. Peluru menghantam kepala hingga menembus helm bajanya. Darah pun mengucur membasahi tubuh taruna tersebut. Arwah dari taruna itu kemudian bergentayangan dan kerap menampakkan diri dengan hantu berseragam taruna lengkap dengan helm. Namun wajah dan tubuhnya berlumuran darah. Konon selama 40 hari setelah peristiwa mengenaskan tersebut, sosok Soceh kerap menghantui Akmil Magelang. Selama 40 hari pula, taruna tersebut mengetok-ngetok pintu semua komandan dan gurunya setiap malam. Hantu Taruna Merah juga dikaitkan kisah tentang seorang anggota taruna yang tewas akibat headshot saat latihan. Taruna tersebut konon adalah seorang alumni SMA Negeri 1 Purwokerto. Taruna ini disebut tewas saat latihan merayap sambil ditembaki. Dirinya mengangkat kepala yang padahal dilarang. Konon akibat melihat ular. Saat mendongakkan kepalanya, sebutir proyektil peluru menembus helm dan kepalanya. Julukan Taruna Merah akibat sekujur badannya berdarah pun melekat padanya. Menurut kesaksian anggota lainnya, hantu Taruna Merah ini sering terlihat di lorong-lorong Museum Taruna, tempat helm bolong miliknya dipajang. Versi lain mengatakan jika Soceh juga handal dalam seni bela diri tangan kosong dan supranatural. Dikenal sebagai Drambas handal di Lokananta dengan kostum rumbai macannya yang terkenal. Soceh wafat seminggu sebelum Praspa oleh Presiden akibat demam tinggi di Mes Paviliun Taruna Dewasa. Setelah wafat, banyak anggota Taruna terutama tingkat I melaporkan jika Soceh sering berkeliaran di pos depan bersama seekor macan.
Setiap kemunculan almarhum Soce selalu diawali dengan munculnya kabut tebal di malam hari dan diikuti dengan suara auman macan. Cerita mistis Akmil Magelang juga termasuk cerita penampakan wanita berbaju putih melayang di koridor Bangsal 2. Sepasang sepatu jalan sendiri di lorong-lorong Bangsal pada tengah malam, lewat langsung di depan kamar-kamar para taruna. Pengalaman salah seorang taruna pernah mendengar suara orang merintih di dalam WC Bangsal. Berdasarkan pengalaman taruna lainnya yang membuka pintu WC, tempat suara orang merintih tersebut ternyata di dalamnya adalah sosok taruna merah. Cerita ini muncul ketika para taruna melakukan napatilas perjuangan Panglima Jenderal Sudirman, lengkap sambil memikul tandu yang kosong. Konon, selama proses yang digelar hingga malam hari ini taruna dilarang menoleh ke belakang ke arah tandu. Ada cerita yang menyebutkan pernah terjadi seorang taruna tiba-tiba merasa tandunya semakin berat. Ia kemudian melihat ke arah tandu dan melihat penampakan sesosok orang di dalam tandu yang mirip dengan Jenderal Sudirman. Sementara itu, cerita seram dari Akmil Magelang juga datang dari nama salah satu tempat yaitu Lembah Tidar. Lembah Tidar di kaki Gunung Tidar berada dalam kompleks Akmil Magelang. Lembah ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, dengan perbukitan dan pepohonan yang lebat. Lembah Tidar adalah lokasi utama Akademi Militer, tempat di mana para calon perwira TNI Angkatan Darat menjalani pendidikan dan pelatihan fisik, mental, serta akademik untuk menjadi pemimpin militer. Indonesia. Di sekitar Lembah Tidar, terdapat beberapa situs sejarah dan makam yang dianggap sakral. Termasuk makam tokoh-tokoh lokal yang dihormati. Ini tidak hanya memperkuat aura spiritual dari tempat tersebut, namun juga menambah mistis dan bisa membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendatanginya. Namun meski diselimuti beragam cerita mistis, Akmil Magelang lahir sebagai simbolis semangat perjuangan, tempat lahirnya generasi perwira militer Indonesia. Dari sanalah banyak tokoh-tokoh penting dan pemimpin di Indonesia dilahirkan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.